Hai guys, kalian udah tahu belum kalau perlindungan data pribadi konsumen itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP 27/2022. Data pribadi adalah informasi tentang individu yang mengidentifikasi individu tersebut secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Penggunaan data pribadi konsumen harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ini diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE 19/2016. Wah, udah jelas ya. Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya itu perusahaan tidak dapat menggunakan data pribadi konsumen kecuali dengan persetujuan dari pihak yang memiliki data tersebut. Jadi itu semua udah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Data pribadi itu ada 3 loh jenisnya. Yang pertama itu ada data spesifik, yang kedua data umum, dan juga yang ketiga data pribadi yang perlu dilindungi. Yang pertama, data spesifik. Data spesifik itu ada informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan juga data keuangan. Data pribadi yang bersifat spesifik ini adalah jenis data pribadi yang jika diproses dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar bagi individu yang terkait dengan data tersebut. Dampak tersebut berupa tindakan diskriminasi dan juga kerugian yang lebih besar. Yang kedua itu ada data umum. Data umum yang bersifat pribadi adalah jenis data yang umumnya dapat diidentifikasi oleh banyak orang. Beberapa contoh jenis data pribadi yang termasuk dalam kategori ini adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan juga status perkawinan. Data pribadi yang perlu dilindungi antara lain yaitu ada nomor identitas, informasi medis, nama panggilan, tanda tangan, nama lengkap, identitas keluarga, dan juga foto dokumen. Ini adalah data yang krusial banget karena perlu banget untuk dilindungi. Selanjutnya adalah pemberian sanksi yang diberikan oleh pihak yang memiliki wewenang ini kepada pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun terhadap perusahaan e-commerce yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 36 ayat 1 Permenkominfo 20 tahun 2016 yang meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan juga pengumuman di situs dalam jaringan. Selain itu, konsumen juga mempunyai hak untuk menuntut perusahaan jika datanya digunakan tanpa persetujuan yang sudah diatur dalam pasal 26 ayat 2 UU ITE. Kesimpulannya adalah penggunaan data pribadi konsumen dibolehkan asalkan mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya. Di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data konsumen atau UU PDP yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi konsumen dari perbuatan ilegal. Perusahaan khususnya e-commerce wajib meminta izin kepada konsumen sebelum menggunakan datanya dan hanya digunakan dengan tujuan yang relevan. Apabila terjadi pelanggaran, perusahaan dapat dikenakan sanksi dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan konsumen memiliki hak untuk menggugat. Nah, itu dia jenis-jenis data pribadi. Ada yang boleh diketahui oleh umum dan ada juga yang perlu dilindungi. Kalian jangan sampai ketukar ya.